Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia berkhutbah dan setiap kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tazkirah, mau'izah kepada para sahabatnya, maka Nabi berdiri di sebuah tiang pohon kurma yang dijadikan sebagai tiang masjid. Dan kita tahu pohon kurma ini sudah ditebang, maksudnya sudah tidak bernyawa, tidak hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali dia berceramah dan setiap kali dia berkhutbah, bahkan setiap kali memberikan nasihat kepada para sahabatnya, Nabi bersandar dan memegang pohon kurma ini. Kemudian hari berlalu hari, maka manusia dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin banyak, sehingga ada di antara salah seorang wanita yang berasal dari Ansar. Mereka melihat dan dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi apabila berbicara, maka orang yang ada di belakang tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak terlalu jelas mendengarkan apa yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena jauh di belakang sana. Kemudian apa kata wanita ini? Ya Rasulullah, maukah aku bikinkan untukmu atau aku buatkan untukmu mimbar? Dan inilah mimbar pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiyakan permintaan wanita tersebut, karena wanita tersebut dia memiliki salah seorang pembantu yang ahli najjar. Dia ahli di dalam membuat mimbar. Kemudian akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuatkan mimbar oleh wanita ini, yang mana ketika selesai diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam Masjid Nabawi, seperti biasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah dan ketika Nabi ingin memberikan tazkirah, mau'izah kepada para sahabatnya, maka Nabi tidak lagi memegang pohon kurma yang biasa Nabi pegang. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam beralih ke mimbar yang baru saja dibuatkan untuk dirinya. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melangkah, menginjakkan kakinya ke mimbar, ke tangga yang pertama, kemudian ke tangga yang kedua, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah para sahabatnya. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai ceramahnya, maka mereka dan Nabi dan para sahabatnya mendengarkan ada tangisan bayi. Ada bayi yang menangis. Dilihat ke kanan, dilihat ke kiri, tidak ada bayinya. Mana bayinya? Tidak ada. Dan para sahabat dan seluruh yang ada di dalam Masjid Nabawi semuanya dengar ada tangisan bayi yang menangis sejadi-jadinya. Kemudian ikhwatal Islam, dan Nabi tahu dan para sahabat tahu dari mana asal bayi tersebut atau dari mana asal tangisan tersebut. Ternyata tangisan tersebut berasal dari pelepah atau pohon korma yang tadi dijadikan atau biasa dijadikan sandaran oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal pohon korma ini sudah mati, tiang masjid. Maka dia menangis sejadi-jadinya, menangis sejadi-jadinya. Para sahabat mendengarkan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi memulai khutbahnya. Yang mana pada akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali turun dari mimbarnya, kemudian pergi menghadap kepada pohon korma tersebut. Ketika sampai di pohon korma ini, maka Nabi merangkulnya dan Nabi memeluknya. Disebutkan dalam sebuah hadis ikhwatul Islam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kalau seandainya aku tidak turun dari mimbarku dan kalau seandainya aku tidak merangkul pohon korma tersebut dan tidak memeluknya, maka dia akan menangis sampai hari kiamat karena sayang dan rindu kepadaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pohon korma. Sehingga apa kata Imam Abu Hasan atau Imam Hasan Al-Basri yang meninggal pada tahun 110 Hijriah, kalau seandainya ini keadaan pohon korma yang tidak ada nyawa, dia cinta dan rindu bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan kita? Sehingga jangan sampai kita kalah rindu, sayang, cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa. Sehingga dari sinilah sering kita sebutkan, kita wajib belajar tentang Nabi, kita wajib hukumnya. Wajib tahu apa yang Nabi cintai, wajib tahu apa yang Nabi katakan, wajib mengetahui tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah bukti rindu, cinta, sayang kita kepada baginda
sallallahu alaihi wasallam. Rindu kita untuk bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayang kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapa pula yang tidak sayang kepada manusia yang paling disayang oleh Allah azza wajal. Oleh karenanya ikhwatal Islam, di antara salah satu yang sering kita lakukan dan yang biasa kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu senantiasa memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini merupakan salawat terindah yang kita aturkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, salawat kepada Nabi adalah ibadah yang mulia. Saking mulianya ibadah salawat tersebut, sebelum Allah memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada baginda, Allah dulu yang memulai dengan dirinya. Sehingga Allah menyebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah bersalawat kepada nabi kita. Malaikat juga bersalawat kepada nabi kita. Kemudian yang ketiga baru Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan kata-kata iman. Sallu alaihi, sering-seringlah kalian berselawat, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah, di dalam kalimat sallu, ada tasdiknya, salla. Dan kita ketahui sebuah kaedah di dalam bahasa Arab, apabila sebuah kalimat ada tasdiknya, maka itu artinya adalah tanda memperbanyak. Kita contohkan, misalnya daraba artinya memukul. Kalau kita bikin daraba artinya banyak memukul. Nah, kalimat solawat, apa bacaannya? Apa bunyinya? Sallu. Ada tasdiknya. Maksudnya apa? Perbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali, namun bersalawat sebanyak-banyaknya. Dan Allah memerintahkan kepada kita yang demikian, bahkan juga mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ikhwatul Islam, di antara salawat yang terindah adalah salawat yang tadi kita bacakan, salawat yang diriwayatkan dari sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad, atau wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan inilah salawat yang terindah yang diajarkan Nabi kepada sahabat Ka'ab bin Ujrah. Kemudian juga ada salawat yang lain ikhwatul Islam, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Nabi mengajarkan kepadanya, Allahumma salli ala Muhammad abduka wa rasuluk kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian juga ada salawat yang diajarkan kepada sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Humaid As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Nabi juga mengajarkan di antara lafaz bagaimana kita berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dan ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala. Dan juga ada lafaz salawat yang dikeluarkan oleh sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Nabi juga mengajarkan kepadanya di antara lafaz salawat, dan lafaz salawat ini adalah di antara lafaz salawat yang sering dibaca kaum muslimin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
rahimahumallahu taala. Intinya ikhwatal Islam, ketika kita hendak dan menginginkan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah ada lafaz dan cara diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga Imam Muslim dan juga Imam An-Nawawi yang kita kenal dengan Imam An-Nawawi, seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah. Dia menukilkan di dalam kitab yang masyhur Riyadhus Salihin, ada beberapa lafaz kalau seandainya kita ingin berselawat dan mengucapkan selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah ada lafaz yang diajarkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dinukilkan para sahabat kepada kita semuanya. Intinya ikhwatal Islam, selawat adalah ibadah yang terindah, dan kita jadikan hari-hari kita ini untuk senantiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.